Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Bapak Ibu yang saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah, kita memuji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas kenikmatan-kenikmatannya yang telah diberikan kepada kita. Salah satunya kita masih diberikan umur. Di pagi hari ini kita bisa duduk bersama, bermajelis untuk mendalami ilmu agama kita, untuk membahas ilmu agama kita, yang mana ilmu agama ini adalah ilmu yang paling penting. Maka ilmu-ilmu itu ada yang penting, ada yang lebih penting. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talabul ilmi fariidatun 'ala kulli muslim." Mencari ilmu itu adalah fariidah, keharusan, kewajiban bagi setiap muslim, yang laki-lakinya, yang perempuannya, anak-anak ataupun orang tua, semuanya wajib minimal sekali ilmu untuk dirinya sendiri. Itu yang paling minimal. Lebih dari itu, yang bisa menyebarkan ilmunya kepada orang lain. Maka ilmu agama ini adalah ilmu yang paling penting di atas ilmu-ilmu dunia yang lainnya. Tapi zaman sekarang sudah bergeser, Pak. Bahkan ada pernyataan-pernyataan yang kurang tepat atau tidak benar. Mereka mengatakan, lihatlah negara-negara maju sudah berlomba-lomba ke bulan, sedangkan kita baru menghafal Al-Quran. Alhamdulillah. Ya, pernyataan seperti ini bukan hanya tidak benar, juga menyesatkan. Pernyataan-pernyataan yang menyesatkan. Maka orang apalah artinya ke bulan kalau pada akhirnya dipanggang di neraka. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghayraha liyadhuqul adzab. Ketika orang-orang itu dimasukkan neraka, kemudian kulitnya melepuh, gosong, baddalnahum juludan, maka kita gantikan kulit-kulit mereka dengan kulit yang baru. Apa tujuannya? Tujuannya liyadhuqul adzab, agar mereka merasakan azab Allah Subhanahu wa ta'ala, agar mereka merasakan akibat dari perbuatan mereka di dunia. Maka itu jamaah rahimani wa rahimakumullah, sudah sepantasnya kita menyempatkan untuk selalu menuntut ilmu. Jangan sampai kita bodoh masalah agama, karena agama ini lebih kita butuhkan daripada makan dan minum. Mungkin jamaah sekalian, kalau tidak makan, tidak minum bisa mati.
nggak apa-apa. Kita meninggal nggak apa-apa. Ya. Tapi kalau tidak tahu agama, walaupun kelihatannya hidup, tapi dia mati. Hatinya mati. Tidak ada kebahagiaan di dalam hatinya. Maka lihatlah data. Siapa atau negara mana yang angka bunuh dirinya paling banyak? Coba dilihat. Paling banyak Korea. Korea, padahal negara maju, terkenal dengan artis-artisnya yang rupawan, baik laki-laki dan perempuannya. Tapi kenapa bunuh diri? Karena mereka tidak kenal agama, nggak tahu tujuan hidupnya untuk apa. Akhirnya mereka melampiaskan hawa nafsu, makan, nyoba ini, nyoba itu, jalan-jalan ke negara sini, ke negara sana. Apa akar masalahnya? Dia tidak tahu hidup itu untuk apa. Ya. Maka kalau kita tahu hidup itu untuk apa, enak kan? Ya. Misal kita harus mengetahui dulu tujuan kita hidup itu apa. Seperti contohnya kita bepergian. Misal dari sini mau ke luar kota, misal Jakarta. Kita tahu tujuan kita Jakarta, maka kita cari kendaraan yang jurusan Jakarta. Ketika pindah kendaraan, misalnya dari rumah pakai mobil ke stasiun, naik kereta, cari jurusan Jakarta, jangan cari yang Jogja, cari yang Jakarta. Setelah dari stasiun, cari tujuan yang mengarahkan ke tujuan kita. Beda halnya dengan orang yang tidak tahu tujuannya. Dari rumah bingung mau pakai apa, pakai mobil, pakai motor, atau jalan kaki, mau pergi kemana, bingung. Akhirnya apa? Ya, sudah melantur ke sana kemari. Ada orang berkumpul ikut, ada orang main-main ikut. Ya, itulah gambarannya. Maka insya Allah kita akan memulai membaca kitab Tauhid, Kitab Tauhid yang dikarang oleh pahlawan revolusi Arab Saudi, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ya, isinya apa? Isinya adalah tujuan kita dihidupkan, tujuan kita hidup di dunia. Itulah isi kitab Tauhid. Ya. Maka kita meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kelancaran pada kegiatan kita. Supaya Allah Subhanahu wa taala mengistiqomahkan kita. Jangan sampai kita itu bosan. Ya. Maka ini kan kegiatan Ahad pagi ini saya dengar memang kalau baru itu masih semangat. Tapi perlu diingat semua itu ada titik jenuhnya. Maka jangan sampai besok kalau jenuh nggak berangkat, jangan sampai. Sekali nggak berangkat, setan akan terus memasuki. Kenapa yang kemarin nggak berangkat nggak apa-apa. Ya. Jangan sampai kendor. Ya. Jangan sampai bosan. Ingat, ilmu agama adalah ilmu yang paling penting. Ya. Ilmu agama adalah kunci keberhasilan di dunia maupun di akhirat. Ilmu agama membuat kita tahu apa tujuan kita hidup di dunia. Ya, maka jangan sampai kendor, jangan sampai patah semangat, jangan sampai nggak berangkat. Ya. Itulah. Karena ilmu agama ini sangat rinci. Ya.
sangat rinci, memandu kehidupan kita. Sejak bangun tidur sampai tidur lagi, semuanya dipandu. Dari bangun tidur kita baca doa, setelah itu sholat, dan seterusnya sampai tidur lagi sholat, kemudian sebelum tidur kita berdoa lagi. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, jangan sampai kita patah semangatnya, jangan sampai tidak berangkat. Insya Allah tidak berat menyempatkan satu hari dalam sepekan. Ya, insya Allah tidak. Baik, barakallahu fikum, bapak-bapak, ibu-ibu, mari kita mulai baca bab yang pertama atau pendahuluan daripada kitab tauhid. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, bismillahirrahmanirrahim. Kitab tauhid. Wa qaulullahi ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab memulai tulisan beliau, karya beliau dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Rahman dan yang Maha Rahim. Tujuannya apa? Tujuannya mencari berkah dari nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sana ada sebuah hadis, walaupun hadisnya ini derajat kesahihannya kurang, tapi maknanya benar. Kullu amrin dzibalin la yubda'u bismillah fahuwa abtar. Setiap perkara yang penting yang tidak dimulai dengan bismillah, maka itu akan sia-sia. Ya, maka seluruh doa dalam Islam kebanyakan dimulai dengan bismillah. Contohnya makan, bismillah. Ya. Contohnya mau berpergian, bismillah, dan seterusnya. Ya. Tujuannya apa? Meminta tolong, meminta keberkahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Masya Allah, kita lihat keberkahannya sampai hari ini. Sampai hari ini keberkahannya kita rasakan. Masih bisa diambil ilmunya, masih bisa diambil faedahnya. Maka patut kita contoh. Ketika kita mau melakukan hal yang penting, mulailah dengan bismillah. Bahkan hal yang mustahil sekalipun, bismillahirrahmanirrahim. Supaya apa? Supaya Allah bantu, supaya barokah, supaya manfaat untuk kita juga untuk orang lain. Itu. Kemudian kitab tauhid. Kitab itu artinya buku. Bahasa Arabnya kitabun. Secara makna bahasa, kitab masdarul kata bermakna jama'. Asal kata dari kitab adalah, atau kitab itu sendiri adalah asal kata dari kitabun atau kataba, menulis, yang bermakna jamaah, mengumpulkan. Jadi kitab ini mengumpulkan at-tauhid, perkara-perkara tauhid. Jadi bisa tergambar, oh, kita belajar kitab tauhid itu akan mempelajari tauhid. Itu yang pertama. Yang kedua, mempelajari lawannya, yaitu kesyirikan. Maka isinya buku ini nanti tentang tauhid, keutamaan tauhid, ya, contoh-contoh tauhid,
juga lawannya tentang bahaya syirik, bahaya kesyirikan, bentuk-bentuk kesyirikan, dan seterusnya. Maka sudah sepantasnya bagi seorang muslim itu tahu kesyirikan itu. Sudah sepantasnya untuk tahu apa itu tauhid. Supaya apa? Supaya tidak sia-sia hidup kita di dunia. Ya, sudah beribadah sampai capek, ya, ternyata kita tidak mewujudkan ketauhidan. Apa yang akan terjadi? Kata Allah, man asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu. Jika seorang hamba itu menyekutukan aku dalam sebuah amalan bersama selain daripada aku, taraktuhu wa syirkahu, aku akan tinggalkan dia juga Tuhan yang dia sembah selain aku. Allah tidak akan mencatat amalan tersebut. Maka amal tersebut tidak akan berfaedah, tidak akan bisa menyelamatkan dia dari api neraka. Maka itulah pentingnya tauhid. Kita baca dari yang pertama yang beliau bawakan, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah taala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Artinya, wa ma, dan tidaklah khalaqtu, aku ciptakan al jinna, jin, ya, wal insa, juga manusia, illa, kecuali liya'budun, untuk mengibadahiku, beribadah kepadaku. Ya, di sini diterangkan makna-makna dari kata yang ada dalam ayat tersebut. Yang pertama, kata khalaqtu. Kata khalaqtu, beliau mengatakan khalaqtu itu maknanya mencipta, ya, mencipta dari yang tidak ada. Makna khalaqtu itu adalah menciptakan dari yang tidak ada. Ya, lain halnya dengan membuat itu sudah ada contohnya, sudah ada ilmunya. Ya, maka kita misal membuat atau membangun rumah, maka rumah-rumah sebelumnya sudah ada. Itu kalau manusia membuat. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala, dialah yang menciptakan manusia yang sebelumnya tidak ada, menciptakan langit dan bumi yang sebelumnya tidak ada, kemudian mengatur semua yang ada di alam semesta ini. Semula tidak ada, kemudian Allah ciptakan, Allah atur, ya, Allah pelihara terus sampai yaumul qiyamah. Ya, liya'budun, kemudian kata liya'budun, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Apa makna liya'budun? Beliau menjelaskan kata liya'budun adalah liwahiduni, untuk mentauhidkan aku, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apa itu ibadah? Ya, kadang-kadang orang itu fahamnya ibadah itu hanya sholat, berzikir, bukan hanya itu. Ya, ibadah itu ismun jami'un likulli ma yuhibbu Allah wa yardah minal af'ali wal aqwali dhahirah wal batinah. Ibadah itu sebuah nama yang mencakup seluruh atau apa-apa saja yang diridhoi oleh Allah, baik perkataan atau perbuatan, yang lahir maupun yang batin. Jadi zikir itu ibadah,
puasa itu ibadah, berdoa itu ibadah, mencintai itu ibadah, membenci itu ibadah. Asalkan semua itu didasarkan dalil yang benar, dasar agama yang benar, maka semua itu bernilai ibadah. Ya, kita mencintai Allah Subhanahu wa taala ibadah. Kita cinta pada Rasul sallallahu alaihi wasallam ibadah. Cinta kepada para sahabat ibadah. Bahkan cinta kepada pasangan kita, yaitu suami atau istri kita, itulah ibadah. Semuanya akan diberikan pahala manakala kita ikhlas dan dengan cara yang benar. Ya. Maka banyak di luar sana yang mengatakan saya cinta Rasul, saya cinta para sahabat, tapi caranya kurang tepat. Caranya kurang sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Nabi Muhammad SAW. Maka itu tadi ibadah. Ismun jami'un likulli ma yuhibbullah wa yarda minal af'ali wal aqwal adh-dhahirah wal batinah. Semua yang diridhoi oleh Allah dari perbuatan ataupun perkataan, baik yang zahir ataupun yang batin. Ya. Termasuk juga membenci. Membenci itu adalah suatu ibadah. Manakala benci kita itu adalah benci yang berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Contohnya benci kepada kesyirikan, benci kepada pelaku kesyirikan, benci kepada maksiat, benci kepada perbuatan-perbuatan yang jelek. Manakala kita dasarkan, kita niatkan benci kita itu karena Allah, Allah akan balas rasa benci kita dengan kebaikan. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar selalu membimbing hati kita, membimbing tangan kita, indera penglihatan kita, dan seluruh anggota badan kita untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena tujuan penciptaan kita, tujuan kita dilahirkan di dunia itu untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada. Ya. Nah, berarti kita itu diciptakan bukan untuk makan, bukan untuk minum, bukan untuk bekerja, ya, tapi untuk beribadah. Maka selain ibadah, kerja, makan, minum, refreshing, dan seterusnya itu semua harus mengarahkan diri kita untuk beribadah. Kita kerja harus kita niatkan untuk ibadah. Menafkahi keluarga, anak, istri, itu ibadah, Pak. Menawi jenengan itu kerja tapi tidak diniatkan ibadah, adanya cuma cakap. Menjalankannya juga kurang semangat. Tapi kalau saya kerja ini ibadah, dapat uang juga dapat pahala. Iya. Maka penjual atau pedagang, ya, kebetulan saya juga pedagang, Pak. Saya juga pedagang. Itu kalau kita dasarkan pekerjaan kita untuk ibadah, masya Allah, laku gak laku dagangan kita, tetap alhamdulillah. Beda dengan misal karyawan. Kalau karyawan kan apapun yang terjadi tetap gajian, ya tetap gaji. Tapi kalau kita pedagang nggak laku ya sudah. Ya. Maka kalau kita dasarkan pekerjaan kita itu ibadah, akan ringan. Laku alhamdulillah, nggak laku ya alhamdulillah. Begitu juga petani, sama. Panen alhamdulillah, gagal panen juga alhamdulillah. Kita sudah berusaha. Semua usaha kita itu yang menilai Allah Subhanahu wa taala. Maka tujuan kita di dunia ibadah.
Maka segala sesuatu, segala aktivitas kita harus mengarah kepada ibadah. Ya. Maka kata Allah itu berusahalah. Masalah hasil Allah yang menentukan. Masalah hasil Allah yang menentukan. Kita berusaha mencabut rumput dari ladang kita, membasmi hama dari ladang kita, menanami ladang dengan tanaman yang bagus, kita rawat. Jika akhirnya gagal panen, itu semua sudah diatur. Dan perlu diingat, semua takdir Allah itu adalah baik. Maka di sana ada sebuah ayat, asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Ya. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum. Bisa jadi kalian itu membenci sesuatu padahal itu baik buat kamu. Dan bisa jadi kamu itu suka dengan sesuatu, menyenangi sesuatu padahal itu jelek untuk kamu. Nah, maka hal yang seperti sudah banyak di zaman kita, sudah banyak. Ya. Apalagi bicara masalah anak muda. Ya. Sukanya kan ya, anak muda itu pasti satu ya pacaran. Padahal itu adalah sesuatu yang dilarang. Pacaran itu adalah sesuatu yang disenangi. Padahal itu kejelekan. Ya. Kita ulangi, itu sesuatu yang kita sukai. Padahal itu kejelekan. Ya. Sebagaimana para pemuda itu gak suka majelis taklim, gak suka beribadah, sholat 5 waktu tertib, puasa sunnah, gak suka. Tapi itu adalah kebaikan untuk dia. Nah, maka kalau kita tanya kepada orang-orang tua kita, apa yang paling disesalkan dari masa muda? Sudah pasti tidak memanfaatkan masa muda untuk beribadah. Sekarang sudah tua, semuanya sudah terbatas, sholat gak bisa lama-lama, sujudnya gak bisa lama, berdoanya gak bisa keluar lama, baru kita menyesal. Ya. Waktu muda, waktu kuat-kuatnya untuk main kesana kemari, minum minuman beralkohol, ya, merokok dan seterusnya. Ya. Akhirnya tua, sudah gak kuat ngapa-ngapain, baru menyesal. Ya. Maka orang yang termasuk dilindungi atau dinaungi oleh Allah, ya, dalam hadis sab'atun yudhilluhumullah la yauma la dhilla illa dhilluh. Ketika itu di padang mahsyar, matahari didekatkan dan tidak ada sesuatu yang bisa melindungi kita dari sinar matahari. Al-yauma la dhilla illa dhilluh. Tidak ada sesuatu yang meneduhi kita kecuali adalah keteduhan dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satu golongannya syabun nasya'a fi ibadatillah. Orang atau anak muda yang tumbuh dan berkembang dalam ibadah kepada Allah. Nah, maka kalau punya putra, punya cucu, punya keponakan, dipondokkan. Ya, dipondokkan. Supaya apa? Supaya termasuk syabun nasya'a fi ibadatillah. Seorang pemuda yang tumbuh dan berkembang dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau di pondok itu diajarkan sholat 5 waktu tertib, diajarkan sholat malam, diajarkan sholat duha, tahiyatul masjid, puasa sunnah, ya, membaca Al-Quran setiap hari, menghafalkan hadis setiap hari. Ya. Itulah bentuk-bentuk kita hidup di dunia itu untuk beribadah. Seperti itu contoh.
Semua kegiatan kita, semua yang kita punya harus diarahkan kepada ibadah. Ya, harus diarahkan kepada ibadah. Sampai kita refreshing, kita berlibur, itu harus diarahkan kepada ibadah. Ya sudahlah. Hari libur, kita libur dulu. Refreshing, jalan-jalan. Supaya apa? Supaya lebih semangat beribadahnya. Apalagi kalau refreshingnya ke tempat-tempat yang di situ menambahkan iman kita. Makkah, Madinah, ya, ke pondok-pondok, ya, bisa kita jadikan pelajaran supaya kita lebih bersyukur. Ya. Ada anak-anak di pondok itu yang Masya Allah tidur di bawah, Pak. Tidur di bawah, tidurnya sama nyamuk, sama hewan-hewan dan seterusnya, serba terbatas. Bahkan tidak di keramik. Kita lihat, biar apa? Kita itu lebih bersyukur lagi. Ya alhamdulillah, makan bisa. Kita di pondok, ya masak sendiri, pakai kayu bakar. Bumbunya hanya bawang putih, bawang merah, garam, sudah. Bisa ditanya nanti sama yang mondok. Silahkan ditanya. Mondok itu ya berat seperti itu. Tapi ganjarannya sya'abun nasa'a fi ibadah. Pemuda yang tumbuh kembang dalam beribadah kepada Allah, besok di padang mahsyar dinaungi, diteduhi dari sinar matahari. Siapa yang meneduhi? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Itu ayat yang pertama, dalil yang pertama, bahwasanya kita dicipta, kita ada di dunia ini, kita dipilih oleh Allah untuk hidup di dunia ini, untuk beribadah, mentauhidkan Allah. Ya, hanya beribadah kepada Allah, tidak kepada selainnya. Semua amal kita, semua gerak-gerik kita harus mengarah kepada ibadah. Karena itulah tujuan kita diciptakan di dunia ini. Ya. Kemudian dalil yang kedua yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala, wa qauluhu wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Surat An-Nahl ayat 36. Yang artinya wa laqad ba'atsna, dan telah kami utus, fi kulli ummatin, pada setiap umat, pada setiap kelompok, rasulan, seorang rasul, ani'budullah wajtanibut taghut. Rasul tadi menyerukan sembahlah Allah, wajtanibut taghut, dan jauhilah taghut. Jauhilah taghut. Nah, di sini diterangkan ba'atsna artinya arsalna, kita utus. Walaqad ba'atsna, walaqad arsalna, kita telah utus. Fi kulli ummatin, umat itu apa artinya? Umat diterangkan kullu ta'ifatin wa qarnin, setiap kelompok dan setiap kurun, seluruh abad itu ada rasulnya. Maka mungkin di Jawa ini dulu juga ada rasul, cuman rasulnya tidak kita ketahui, karena jumlah nabi dan rasul itu sangat banyak. Jumlahnya nabi itu ada ribuan, jumlahnya rasul itu ada ratusan. Yang kita ketahui hanya 25. Yang kita ketahui hanya 25. Ya. Tadi kembali lagi, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan. Rasul itu apa? Rasul adalah seorang yang diberikan wahyu, syariat, yang diberikan syariat, dan diperintahkan untuk
mendakwahkan kepada orang lain. Itulah Rasul. Ya. Maka setiap Rasul itu wajib menyampaikan syariat ini kepada umatnya. Berbeda dengan Nabi. Kalau Nabi itu ya untuk dirinya sendiri, untuk teman-teman terdekatnya, keluarga terdekatnya. Ya, Nabi. Tapi kalau Rasul itu diperintahkan oleh Allah menyampaikan kepada umatnya. Bahkan Rasul SAW diperintahkan untuk menyampaikan risalah ini kepada seluruh manusia. Maka tidak terbatas zaman, ya, tidak terbatas zaman, tidak terbatas waktu, tidak terbatas tempat. Yang wajib berislam, yang wajib bertauhid itu bukan hanya orang Arab, bukan hanya para sahabat, bukan. Jadi orang Indonesia juga wajib, orang Malaysia juga wajib, ya. Penduduk Australia juga wajib, ya. Bukan hanya ketika Rasul diutus saja, bukan, tapi sampai hari kiamat semuanya wajib mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kami telah memutus dalam setiap umat itu Rasul yang menyerukan anibudullah, sembahlah Allah, wajtanibu taghut, dan jauhilah taghut. Apa makna taghut? Ya, di sini diterangkan at-taghutu mushtaqun minat dunya. Taghut itu satu bentuk pecahan dari kata tughyan. Kalau nggak paham, nggak apa-apa. Ini memang secara bahasa Arab, ilmu bahasa Arabnya para santri. Bahasa Arabnya para santri. Wa huwa mujawazatul had. Yang dimaksud dengan taghut adalah sesuatu yang melebihi batasnya. Sesuatu yang melebihi batasnya. Maka taghut itu seluruh, di sini disebutkan kullu ma'ubida, seluruh yang diibadahi min dunillah, selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa huwa radin, dan dia ridho. Jadi kalau makhluk, ya, semuanya di dunia ini selain Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah makhluk. Ya, pohon, mata air, manusia, jin, itu semuanya makhluk. Tidak berhak untuk diibadahi. Ya. Sekali lagi saya ulangi, ibadah itu bukan hanya bersujud, bukan hanya apa? Bukan hanya sholat, bukan. Tapi semua bentuk ibadah, mencintai, ya, apalagi mencintai lebih cinta daripada cinta kita kepada Allah. Contohnya seperti ini, Pak. Bapak-bapak cinta kepada pasangannya, pada istrinya. Namun cintanya berlebihan sampai melebihi cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tersebut ini juga termasuk bentuk kesyirikan. Contohnya gimana cinta melebihi cinta kepada Allah? Contohnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk sholat jamaah ke masjid, tapi istri kita melarang, gak usah ke masjid, Pak, sholat di rumah aja, temani saya. Ini kalau sampai kita dahulukan perkataan istri kita, berarti kita sudah berbuat syirik, walaupun syiriknya syirik kecil, ya, tidak sampai mengeluarkan kita dari agama. Ya, ini sudah termasuk. Apalagi kepada pohon yang dikeramatkan, kepada biasanya kalau orang Jawa keris, ada di sana wayang, pusaka. Ya. Mereka lebih takut kepada keris daripada kepada Allah.
lebih mendahulukan memandikan keris dibanding sholat berjamaah. Apakah tidak boleh? Punya keris? Boleh. Punya keris? Boleh. Koleksi boleh. Ya, karena hobi itu macam-macam. Ada yang suka naik motor, ada yang suka pelihara burung, ada yang suka pelihara barang-barang antik. Termasuk keris boleh. Tapi jangan sampai hobi kita itu melalaikan kita dari beribadah kepada Allah, dari kewajiban-kewajiban kita kepada Allah. Nah, sampai memberikan persembahan untuk keris, ya. Memotong ayam dengan keris dengan tujuan yang lain, ya. Memberikan persembahan yang lainnya, memberikan wangi-wangian, dimandikan dengan kembang 7 rupa dan seterusnya, dibacakan mantra, dibikinkan tempat yang bagus. Maka jangan sampai, ya, termasuk hobi-hobi kita yang lain, bukan hanya keris. Misal burung, nah, burungnya ternyata lepas bertepatan dengan adzan atau waktu sholat zuhur, kita lebih milih cari burung daripada sholat ke masjid. Ini termasuk kesyirikan, ya. Tapi syiriknya syirik kecil, ya. Syirik kecil. Walaupun syirik kecil, tetap dosanya besar. Ya, tetap dosanya besar. Kita lebih mendahulukan cinta kita kepada burung itu daripada cinta kita kepada Allah. Maka hal-hal seperti itu harus kita paham. Kalau sampai kita nggak paham, takutnya kita terjerumus dalam hal itu. Sudah susah-susah beribadah, capek-capek beribadah, ternyata ibadahnya tidak diterima. Termasuk kesyirikan kecil atau kesyirikan yang tersembunyi juga riya. Nah, pamer beribadah hanya untuk kepentingan ini dan itu. Kayak Pak Winarto ngaji terus sami ngaji, nah itu jangan sampai. Jadi harus semata-mata ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku ngaji ini biar aku paham agama, biar tahu tujuan saya hidup di dunia, bisa memperbaiki amalan, bisa amal sedikit tapi pahalanya besar, ya. Bisa masuk surga dan seterusnya. Itulah tujuan-tujuan yang benar, ya. Jangan sampai tujuan-tujuan yang salah. Kita kembali lagi ke dalil tadi, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Ya. Rasul-rasul itu diutus pada setiap kaum, setiap masyarakat, menyerukan untuk beribadah hanya kepada Allah dan menjauhi taghut, menjauhi sesembahan selain Allah. Di sini bisa kita ambil beberapa faidah dari ayat ini. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Yang pertama, faidah yang pertama adalah tujuan diutusnya para rasul yang jumlahnya ratusan itu satu tujuannya. Ya, satu. Memerintahkan ke tauhid, melarang dari kesyirikan. Faedah yang kedua, Nabi dan Rasul yang banyaknya sampai ribuan itu, ya, Nabi dan Rasul yang banyaknya ribuan itu semua syariatnya sama, agamanya sama, yaitu agama tauhid dan meninggalkan kesyirikan, walaupun syariatnya berbeda, walaupun cara beribadahnya berbeda. Contohnya seperti
Seperti daerah-daerah yang ada di Indonesia, Jawa, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, semua itu adalah Indonesia sama, walaupun letaknya berbeda, walaupun adat istiadatnya berbeda, tapi semua itu adalah Indonesia satu. Begitu juga para rasul, jumlahnya ratusan bahkan ribuan, agamanya satu, tauhid dan menjauhi kesyirikan. Kemudian faedah yang ketiga yang bisa kita ambil, ya, faedah yang ketiga yang bisa kita ambil dari ayat tersebut adalah pentingnya perkara tauhid, ya, pentingnya tauhid, ya, dan bahayanya syirik. Dari mana? Dari kalimat walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan. Allah telah mengutus ratusan rasul hanya untuk mendakwahkan ini, tauhid dan bahaya kesyirikan. Maka tauhid itu adalah amalan yang paling besarnya, sedangkan kesyirikan adalah dosa yang paling besar. Tauhid adalah amal yang paling besar, sedangkan syirik adalah dosa yang paling besar. Maka syirik itu dosanya lebih besar daripada kita membunuh orang tua kita. Syirik itu lebih berbahaya daripada kita menzinai ibu kita sendiri. Maka syirik itu juga lebih besar dosanya daripada kita korupsi. Ya, walaupun dosa-dosa itu juga termasuk dosa-dosa yang besar. Kemudian di sini juga diambil kesimpulan atau diambil faedah bahwasanya orang bertauhid itu harus menjauhi syirik. Maka tidak bisa orang yang dikatakan bertauhid hanya beribadah kepada Allah tapi masih suka kesyirikan. Ya. Atau orang itu hanya meninggalkan kesyirikan tapi tidak beribadah kepada Allah. Itu tidak bisa, tidak terwujud yang seperti itu. Contohnya orang itu sholat tapi juga masih menyembelih ayam di kuburan, menyembelih ayam untuk pepohonan, menyembelih ayam untuk jin dan seterusnya. Itu tidak bisa. Maka kalimat tauhid itu la ilaha illallah. Yang pertama tidak ada Tuhan, yang kedua kecuali Allah. Kalau bahasa Arabnya, yang pertama itu ada nafi, peniadaan, semua Tuhan itu tidak ada. Yang kedua ada isbat, penetapan, kecuali Allah. Maka Tuhan yang benar, yang berhak disembah hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak bisa dikatakan orang yang bertauhid, orang yang meninggalkan kesyirikan, nggak suka beribadah kepada pohon, nggak suka menumbalkan sesuatu untuk selain Allah, tapi juga tidak sholat. Ini juga salah. Maka orang bertauhid itu harus dua. Yang pertama beribadah kepada Allah, yang kedua meninggalkan peribadahan kepada selain Allah. Harus dua. Ya, harus dua. Barulah tauhid itu bisa lengkap. Tauhid itu bisa kokoh. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, sudah sepantasnya kita koreksi diri kita. Masihkah kita berbuat kesyirikan yang besar maupun yang kecil? Contohnya yang kecil apa? Ya tadi, beribadah karena untuk ingin dilihat, beribadah hanya untuk formalitas, ya, karena teman-temannya ngaji ikut ngaji, karena teman-temannya sholat ikut sholat. Itu harus kita koreksi terus, ya. Harus kita jaga keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dalil yang kedua. Kita masuk dalil yang ketiga, wa qawluhu
Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa taala, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana. Surat Al-Isra ayat 23. Wa qadha rabbuka, Allah Subhanahu wa taala telah memutuskan alla ta'budu, janganlah kalian wahai para hamba beribadah. Allah melarang kita beribadah illa iyyah, kecuali kepadanya. Wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Maka dosa yang paling besar adalah syirik. Ibadah yang paling agung adalah tauhid. Di bawahnya yang nomor 2, dosa yang paling besar adalah durhaka kepada kedua orang tua. Dan amalan yang paling besar nomor 2 adalah berbakti kepada orang tua, walaupun orang tuanya masih berbuat kesyirikan, walaupun orang tuanya adalah orang yang kafir, orang yang bukan Islam. Selama orang tua itu tidak menyuruh kita atau memerintahkan kita untuk kejelekan, kita wajib berbakti kepada kedua orang tua. Maka disandingkan wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Allah itu melarang kita beribadah kecuali kepadanya, kemudian dan memerintahkan kita untuk selalu berbuat ihsan, berbuat baik kepada kedua orang tua. Termasuk juga di sini mertua sama. Haknya sama. Di sini disebutkan alla ta'budu illa iyyah, atau sebelumnya wa qadha rabbuka. Kata Rabb, apa itu Rabb? Rabb adalah al-malik wal mutasarrif, penguasa dan yang mengatur, yang memiliki dan yang mengatur. Jadi Rabb itu adalah yang menciptakan, yang mengatur, yang menguasai. Yang menguasai. Maka seluruh alam ini yang diciptakan Allah. Seluruh makhluk yang ada di dalamnya, semua yang memberikan kecukupan Allah. Yang mengatur siang dan malam itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini juga disebutkan ma'istafadu minal ayah, faidah-faidah yang bisa kita petik dari ayat yang ketiga ini. Ya, anna tauhid huwa awwalu ma amarallahu bihi minal wajibat. Tauhid itu kewajiban yang pertama yang Allah perintahkan. Maka kalau kita melihat sejarah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah di Makkah, awal yang beliau dakwahkan adalah la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang berhak dan benar disembah kecuali Allah. Ya, kecuali Allah. Maka waktu itu masih boleh minum minuman keras, masih ada praktek zina. Kenapa? Karena dosa-dosa selain syirik itu adalah dosa yang di bawahnya kesyirikan. Pelaku-pelaku dosa besar itu masih bisa diampuni oleh Allah. Tapi kalau dosa kesyirikan tidak bisa diampuni kecuali dia bertaubat. Ya. Kecuali dia meminta ampun kepada Allah dan meninggalkan kesyirikannya, menyesali kesyirikannya dan seterusnya.
Tapi kalau dosa-dosa selain syirik, contohnya minum minuman keras, berzina, termasuk zina itu juga pacaran, itu bisa diampuni oleh Allah walaupun kita tidak bertaubat. Itu semua kehendak Allah. Masih ada peluang untuk kita diampuni seandainya kita itu orang yang bertauhid, orang yang meninggalkan kesyirikan. Tapi kata Allah, kita adalah pemabuk, suka minum minuman keras, kemudian kita meninggal, ya, dosa mabuk kita, dosa minum minuman keras itu bisa dihapuskan oleh Allah, bisa juga dibalas dengan siksa, ya. Kadang bisa dihapus, kadang bisa dibalas. Setelah dibalas oleh Allah, kita juga akan dimasukkan ke dalam surga. Kenapa? Karena kita orang yang bertauhid, orang yang tidak melakukan kesyirikan. Tetapi kalau kita itu berbuat syirik, walaupun kita sesama berbuat baik, ya, kita menyekutukan Allah, beribadah kepada selain Allah, walaupun kita itu orang baik, suka memberi, sama tetangga akur, sama mertua baik, ya, sama anak istri mencukupi, anak istri mencukupi. Mungkin kalau pejabat sama rakyat-rakyatnya juga istilahnya ngopeng. Tapi kalau berbuat syirik sudah di neraka selama-lamanya, dibakar terus dan terus, tidak akan pernah dimasukkan ke dalam surga. Nah, maka tentunya walaupun dosa-dosa selain dosa syirik adalah dosa yang bisa diampuni, tentunya kita harus waspada, karena siksa neraka itu bukan sesuatu yang enteng, ya. Siksa neraka itu bukan sesuatu yang enteng. Diriwayatkan besok di hari kiamat itu ada seorang yang di dunia itu berkecukupan, punya harta, punya tahta, punya pasangan hidup, semuanya enak, ya. Selama hidupnya enak, mungkin lahir dari seorang raja, pewaris tahta, pemilik kerajaan, punya selir-selir, dayang-dayang yang tentunya rupawan. Ketika dicelupkan dalam api neraka, langsung lupa kenikmatannya. Apakah ketika ditanya, apakah kamu pernah merasakan kelezatan? Selama hidup saya tidak pernah merasakan kelezatan. Kenapa? Saking dahsyatnya api neraka itu, melupakan kenikmatannya di dunia. Sebaliknya ada juga seorang itu yang di dunia sangsara, lahir dari misalnya gelandangan, hidup di jalan, susah dan seterusnya, kemudian melarat, miskin, tidak dipandang oleh orang. Intinya hidupnya serba sengsara. Ketika dimasukkan dalam surga, kemudian ditanya, apakah kamu pernah mengalami suatu musibah atau sesuatu yang tidak kamu sukai? Dia menjawab, saya tidak pernah merasakan kesengsaraan sama sekali. Itu saking nikmatnya surga. Maka itu harus hati-hati. Walaupun dosa-dosa di bawah syirik adalah dosa yang bisa diampuni, tapi kita juga harus takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ya. Tadi faedah yang pertama adalah tauhid adalah awal dakwahnya para rasul. Sebelum sholat, sebelum zakat, sebelum meninggalkan minum minuman keras, itu yang pertama adalah tauhid. Maka kalau mau mencetak generasi yang baik, nggak usah disekolahkan jauh-jauh ke luar negeri, ajari tauhid yang bagus, dia akan baik. Mau mendidik anak itu supaya jujur, supaya nggak usah susah-susah dididik jujur. Didik dulu tauhidnya, merasa diawasi oleh Allah.
merasa takut kepada Allah, terangkan apa yang akan didapat ketika dia jujur, terangkan ancaman orang yang berbohong, maka itulah akan membentuk karakter seorang anak. Maka kalau kita mau negeri itu makmur, negerinya itu bagus, kita harus tauhid dulu kita benahi. Ya, jangan sampai ada kesyirikan. Maka salah satu contoh negeri tauhid yaitu negeri Arab Saudi. Di Arab Saudi itu banyak kuburannya para tokoh. Yang paling besarnya Nabi Muhammad, kemudian Ashabul Badr atau Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman. Kuburannya di Arab, tapi tidak ada satupun kuburan yang diibadahi. Tidak ada satupun orang yang sholat di kuburan. Tidak ada satupun orang yang berdoa di kuburan. Maka harus dicontoh seperti ini. Iya, harus dicontoh. Kemudian faedah yang kedua, dalam kalimat la ilaha illallah, ya, seperti yang sudah kita singgung di awal tadi, mengandung dua rukun. Yang pertama nafyun, yang kedua itsbat. Yang pertama peniadaan, la ilaha, kita tiadakan seluruh sesembahan. Yang kedua penetapan illallah, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak sempurna tauhid kecuali dengan dua perkara ini. Tidak bisa dikatakan orang yang bertauhid orang yang hanya beribadah kepada Allah. Begitu juga tidak bisa dikatakan orang yang bertauhid orang yang hanya meninggalkan syirik tanpa beribadah kepada Allah. Ya, jadi dua ini harus ada, beribadah pada Allah dan menjauhi seluruh peribadahan kepada selain Allah. Faedah yang ketiga, besarnya hak seorang atau hak kedua orang tua. Dari mana? Dari hak beliau kedua orang tua itu disandingkan dengan hak Allah. Nah, maka kalau kita mau merinci, hak yang paling besar itu haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, hak yang paling besar adalah haknya orang tua. Baru setelah itu yang di bawahnya, anak, istri, ya, saudara, tetangga. Ya, kalau kita seorang pemimpin, rakyatnya, itu semuanya di bawah haknya orang tua. Ya. Maka durhaka sama orang tua itu dosa yang paling besar, kedua setelah syirik. Dosa yang paling besar nomor dua setelah syirik. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, sudah sepantasnya kita berbuat baik kepada kedua orang tua, baik orang tuanya masih hidup ataupun sudah meninggal. Ya. Bagaimana berbuat baik kepada kedua orang tua yang sudah meninggal? Mintakan ampun, doakan keselamatan. Ya. Maka ada sebuah riwayat, sebuah cerita, orang ini disiksa di alam kuburnya. Setiap pagi dan sore dibukakan pintu neraka sehingga hawa panas pintu neraka itu sampai ke kuburannya. Ya. Ditemani dengan teman yang jelek, diberikan bau-bau yang tidak sedap. Nah, suatu hari azabnya ini ditahan. Satu hari tidak diberikan, tidak dibukakan pintu neraka, bau-bau yang tidak sedap dihilangkan. Orang tadi aneh, bertanya kepada malaikat, wahai malaikat, kenapa saya hari ini tidak diazab? Kenapa? Malaikat itu menjawab, anakmu yang masih di dunia memintakan ampun untuk. Maka bagus ini. Anak-anak yang seperti inilah yang berbakti. Ya. Maka pendidikan yang paling penting ilmu agama. Ajarkan anak-anak kita bagaimana berbakti pada orang tua. Ajarkan
kepada anak kita mendoakan orang tuanya. Ini penting sekali. Lebih penting daripada anak kita jadi polisi, jadi tentara, jadi BNS. Ya. Apa manfaatnya anak kita itu jadi polisi, tentara, dan seterusnya? Ketika kita meninggal, dia hanya bisa menangis, dia hanya bisa meratapi. Ya. Ratapan dia itu tidak meringankan azab, tidak menambahkan nikmat kita. Ratapan dia juga tidak bisa menghidupkan kita kembali. Ya. Ajarkan kepada anak kita ilmu agama, bagaimana caranya mengurus jenazah orang tuanya, bagaimana cara menguburkan orang tuanya dengan baik, bagaimana caranya mendoakan orang tua, memintakan ampun untuk orang tua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang penting. Jangan dulu hal dunia. Jangan. Maka di sana ada sebuah hadis, idza mata ibnu Adam inqata amaluhu illa min thalas. Ketika anak Adam itu meninggal, ketika seorang manusia itu meninggal, amalannya akan terputus kecuali 3. Ya, kalau kita sudah meninggal itu, sholat sudah nggak bisa, berzikir sudah nggak bisa, sedekah sudah nggak bisa, semuanya sudah nggak bisa, kecuali beberapa amal yang terus mengalir kepada kita walaupun kita sedang dikubur. Yang pertama atau diantaranya waladun salihun, yaitu anak soleh yang mendoakan kepada kedua orang tua. Maka jangan sampai menyesal, Pak. Jangan sampai menyesal. Waktu muda masih anak-anak disekolahkan di sekolah-sekolah yang tidak mengajarkan ilmu agama. Akhirnya anak itu secara karir bagus, PNS, polisi, tentara, bahkan DPR. Tapi sama orang tua gak hormat, sama orang tua cuma kirim uang, gak pernah nengok, gak pernah lihat. Dengar orang tuanya sakit di kampung, cuma kirim uang, tolong urusi orang tua saya, cuma kirim uang. Padahal kehadiran anak-anak itu yang kita inginkan. Ya, seperti bahkan Pak Habibie, besok ya Pak Habibie itu menyesalkan kenapa dulu tidak belajar agama. Ketika kita sudah tua, sudah lemah, sudah tidak ada keinginan duniawi, wes ora pengen motor, nggak pengen mobil, nggak pengen jalan-jalan kemana-mana, pengennya cuma sehat, lihat anaknya, itu aja. Iya. Tapi waktu itulah pendidikan kita akan dibuktikan. Kalau orang itu mendidik anaknya dengan ilmu agama, anaknya akan berbakti, ya, selalu mendoakan, menengok orang tuanya, dan seterusnya. Tapi kalau dari kecil sudah dididik bisnis, ya, orientasinya kamu kalau jadi tentara bagus. Akhirnya sudah besar, kita sudah tua, anaknya sibuk kerja. Kita tidak memikirkan. Itu paling mentok kirim uang. Padahal kita itu sudah nggak butuh apa-apa. Motor juga sudah nggak pengen, mobil nggak pengen, ya, jalan-jalan sudah nggak pengen, makan sudah susah, makan daging sudah susah, ya. Sudah misal kolesterol, asam urat, dan seterusnya. Kita hanya ingin kehadiran anak-anak. Itu betul. Sudah banyak yang membuktikan seperti itu. Maka kalau kita mau anak kita menjadi anak yang berbakti, tempuh jalan-jalan untuk bisa menjadikan anak kita berbakti. Salah satunya apa? Salah satunya
mendidik anak kita dengan pendidikan agama. Ya, kalau kita nggak bisa mendidik dengan agama, titipkan di pondok. Ya, tentu dengan melihat pondok-pondok yang sesuai. Jangan pondok-pondok yang penting pondok dimasukkan, jangan seperti itu. Karena pada kenyataannya tidak setiap santri itu baik. Tidak setiap santri itu baik. Pengalaman saya pondok itu 15 tahun sama. Santri itu ada juga yang merokok, ada juga santri yang berbohong, ada juga santri yang tidak sholat. Maka cari pondok yang bagus. Minta nasihat sama orang-orang yang tahu kehidupan di pondok. Supaya apa? Supaya tujuan kita terpenuhi. Mendidik anak kita agama yang benar, berbakti pada orang tua, bisa mendoakan kepada kedua orang tua. Bapak, ibu-ibu, rahimahumullah, kita masuk ke dalil yang nomor 4. Ya, jadi yang pertama adalah walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan atau wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, itu yang pertama. Yang kedua walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut taghut. Itu yang kedua, yaitu surat An-Nahl ayat 36. Kemudian yang ketiga wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Surat Al-Isra ayat 23, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an, dan beribadah kepada Allah, wa la tusyriku bihi syai'an, dan jangan kamu menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Surat An-Nisa ayat 36. Ya, di sini disebutkan makna la tusyriku. Wa'budullaha wa la tusyriku. Apa makna tusyriku? Utruku syirka, tinggalkanlah kesyirikan. Tinggalkanlah kesyirikan. Dan semua fasilitas yang bisa mengarahkan kepada kesyirikan. Meninggalkan kesyirikan dan semua hal yang mengarahkan kepada kesyirikan. Ya, maka sebenarnya kalau kita itu dilarang, ya misal dilarang minum-minuman keras, semua wasilah, semua hal yang mengarahkan kepada itu kita harus larang. Contoh, pabrik minuman keras ditutup, ya. Peredaran minuman keras kita tekan terus, kita hilangkan. Itu kalau kita melarang sesuatu. Di sini juga sama. Wa'budullah, beribadahlah kepada Allah, wa la tusyriku bihi syai'an, dan jangan sampai kamu itu berbuat syirik atau beribadah kepada selain Allah. Nah, dari ayat ini bisa kita petik beberapa faedah. Yang pertama, wujubu ifradillahi bil ibadah bi anna Allah amara bidzalika awalan fa huwa akidul wajibat. Faedah yang pertama, wajibnya kita itu mentauhidkan Allah, hanya beribadah kepada Allah. Kenapa? Karena itu adalah perintah yang pertama dan kewajiban yang paling wajib. Faedah yang kedua, tahrimus syirki, haramnya berbuat syirik. Lianna Allah nahyan, karena Allah Subhanahu wa ta'ala melarang kita berbuat syirik. Wa huwa asyaddu muharraman, dan syirik itu adalah keharaman yang paling keras. Ya, keharaman yang paling keras. Dosa besar yang paling besar. Ya, sebagai contoh atau sebagai pendekatan,
kita punya anak, Pak. Anak itu kita didik dari kecil, bahkan dari bayi sampai besar. Kemudian waktu sudah besar, durhaka. Apa? Bagaimana perasaan kita? Tentulah kita sakit hati, kita sedih, tidak suka. Nah, maka seperti itulah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana itu Allah Subhanahu wa taala, walillahil masalul a'la. Dan Allah itu lebih daripada hanya orang tua. Allah yang mencipta, memberi rezeki, memilih kita untuk bisa lahir, mencukupi kita, ya, menjamin keselamatan kita, bahkan menyiapkan semua balasan amal kebaikan kita. Tapi kalau kita berbuat syirik, itulah dosa yang paling besar. Kemudian kita lanjut lagi ke dalil yang nomor 5. Firman Allah Subhanahu wa taala pada surat Al-An'am ayat 103 atau ayat 101 sampai ayat 151 sampai ayat 153. Qala ta'ala qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'an. Qul ta'alu, kemarilah wahai Muhammad, katakanlah kepada para sahabat, ta'alu, kemarilah, atlu ma harrama rabbukum 'alaikum, akan aku bacakan larangan Allah yang dilarang atas kalian. Ya, akan aku terangkan keharaman Allah yang diharamkan atas kalian. Alla tusyriku bihi syai'an, yaitu janganlah kalian beribadah kepada selain Allah. Janganlah kalian, para umatnya Nabi Muhammad, berbuat syirik kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah keharaman yang paling haram, larangan yang paling besar, yaitu syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini juga disebutkan faidah-faidah yang bisa kita ambil dari ayat tadi. Faedah yang paling jelas adalah kesyirikan itu keharaman yang paling besar. Seperti bisa dibayangkan, Allah itu sudah mencipta, sudah memberi rezeki, ya, sudah memberikan hidayah, memberikan semua fasilitas untuk kita, tapi kita malah beribadah kepada selain Allah. Ya, beribadah kepada selain Allah. Juga di sini disebutkan banyak faedah yang lain. Di antaranya besarnya hak kedua orang tua, seperti ayat-ayat yang sebelumnya. Maka banyak ayat di dalam Al-Quran itu yang menegaskan perintah untuk tauhid dan berbakti pada orang tua. Menunjukkan apa? Besarnya hak orang tua pada kita. Bahkan disebutkan kalau kita itu punya harta kita itu boleh diambil orang tua tanpa izin. Contoh, kita punya mobil, ya, terus bapak kita butuh uang, bapak kita ngambil mobil kita dijual, itu halal buat bapak kita, ya. Bukan mencuri. Sebagaimana bapak kita atau kita punya tanah, punya rumah, kemudian rumah atau tanah kita itu dijual bapak kita untuk dia, itu halal. Karena Rasulullah SAW berkata, "Anta wa maluka li abika." Engkau dan hartamu itu milik bapakmu. Ya, jadi kalau misalnya
orang tua itu butuh sesuatu, kemudian tiba-tiba masuk ke rumah kita, kemudian ngambil uang kita, itu hal yang tidak apa-apa. Tapi kalau anak tahu-tahu ngambil tanahnya orang tua, ngambil uangnya orang tua tanpa izin, nah ini yang dosa. Bahkan dosanya lebih besar daripada kita mencuri kepada di tempatnya orang lain. Ya, gitu. Itu gambaran besarnya hak orang tua atas kita. Sampai-sampai jika kita punya sesuatu dan orang tua kita mau, boleh diambil tanpa izin dari kita. Ya. Dalil yang selanjutnya dari hadis yang diriwayatkan Ibnu Mas'ud, ya. Dalil tentang apa? Dalil tentang tujuan kita diciptakan. Dalil tentang pentingnya tauhid dan bahayanya kesyirikan. Maka dari awal ayat-ayatnya berkenaan tentang perintah tauhid, melarang syirik, perintah tauhid, melarang syirik. Karena ini bab yang pertama. Ya. Bab yang pertama. Maka jangan sampai jenuh. Dari tadi kok bahasnya syirik tauhid terus, nggak kemana-mana. Ya memang itulah bab di sini. Diulang-ulang supaya apa? Supaya paham, hafal, dan bisa mempraktekkan. Saya bacakan. Man arada ayyadhura ila wasiyati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam allati 'alaiha fatamahu falyaqra qawluhu ta'ala. Qul ta'alu ma harram. Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum ila qawlihi ta'ala wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu. Ya, Ibnu Mas'ud berkata, siapa yang ingin melihat wasiatnya Nabi yang ditulis pada stempel beliau, ya, Nabi punya stempel Nabi ya, supaya kalau Raja Persia, ya, ada stempel kenabiannya, supaya nggak disepelekan. Mau mengirimi surat ke penguasa dunia, ada stempel kenabiannya, supaya apa? Supaya tidak diremehkan, supaya dibaca. Dulu Nabi seperti itu berdakwah ke negeri-negeri seberang. Ya, hendaklah ia membaca Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum sampai firman Allah Subhanahu wa taala wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u. Itu masih sama dengan ayat yang sebelumnya, Al-An'am ayat 151 sampai 153. Ya. Faedah yang bisa diambil dari ayat ini sama dengan yang sebelum-sebelumnya. Di sini ditambahkan wajibnya kita meneladani Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Diambil dari ayat wa anna hadza sirati, dan inilah jalanku mustaqiman, yang lurus, jalannya Rasul yang lurus, fattabi'u, maka ikutilah. Maka Pak, dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Pada hari ini telah aku sempurnakan agama kalian untuk kalian. Agama Islam ini telah sempurna. Semuanya sudah disampaikan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Semuanya sudah diajarkan. Maka ketika kita beribadah, ketika kita bermuamalah, lihat tuntunannya dalam Al-Quran. Jual beli ada aturannya, pinjam meminjam ada aturannya, bahkan menyewakan tanah ada aturannya, menanam saham ada aturannya. Atau kalau yang biasa kita temui di desa, ya, ada orang punya tanah, kalau bahasa Arabnya al-ijarah kalau tidak salah,
saya ingat al-ijarah itu orang punya tanah kosong, kita merawatkan tanah itu. Nanti ada aturannya, pembagiannya ada aturannya. Zakatnya juga ada aturannya. Semuanya diatur. Sampai hal-hal yang kecil. Ya. Makan, minum, buang air, semuanya diatur oleh agama. Maka ketika bingung dengan suatu hal, tanyakan kepada yang memahami hal tersebut. Maka anna hadza sirati, inilah jalanku mustaqiman yang lurus, fattabi'u, ikutilah. Maka kita kalau mau berhasil seperti para sahabat, berhasil seperti Nabi Muhammad, nggak usah kita cari ajaran-ajaran yang baru, ya. Seperti tawasul. Zaman sekarang banyak, kita itu orang kecil, orang banyak dosa. Kalau langsung berdoa kepada Allah, ya nggak sampai. Kita harus tawasul kepada siapa? Kepada orang-orang soleh. Walaupun orangnya sudah meninggal. Ini anggapan-anggapan yang salah, anggapan yang tidak benar, yang tidak sesuai dengan jalannya Nabi. Kalau jalannya Nabi itu apa? Ud'uni astajib lakum, kata Allah. Berdoalah kepadaku, aku akan kabulkan. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jika para hamba itu bertanya tentang Allah, katakan inni qarib, sesungguhnya Allah itu dekat. Uji budak watadai, aku mengabulkan orang-orang yang mau berdoa. Idza da'ani, ketika dia mau berdoa. Enggak usah pakai tawasul, enggak usah pakai syarat dan seterusnya. Maka orang-orang itu ada yang mempermisalkan, coba kamu mau ketemu Pak Presiden apa bisa? Langsung. Kan enggak. Harus lewat siapa? Harus lewat sini. Baru bisa ketemu Pak Presiden. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak seperti itu. Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar, Maha mengetahui. Ya, ilmunya mencakup segala sesuatu. Gak perlu kita itu ke kuburannya orang soleh. Bah, siapa contohnya? Abdul Qadir Jailani. Tolong sampaikan kepada Allah, saya mau ini. Itu gak pernah. Kecuali orang soleh tersebut masih hidup. Ada seorang kiai yang soleh, yang istiqomah, kita minta, Pak Kiai, tolong doakan anak saya mau daftar TNI. Tolong doakan saya mau mencalonkan diri sebagai orang. Tolong doakan saya mau mencalonkan diri sebagai presiden dan seterusnya. Itu boleh. Itu kalau orangnya hadir dan masih hidup. Tapi kalau orangnya sudah meninggal atau orangnya jauh, nggak boleh. Kecuali kalau kita telepon, boleh. Tapi kalau kita dari rumah berdoa, doanya kepada seorang kiai atau ustadz yang jauh, nah itu nggak boleh. Langsung kita doa kepada Allah dengan adab-adab yang telah diterangkan, memuji Allah, berselawat pada Nabi, beristighfar dulu, ya, memuji, merendahkan diri kita di hadapan Allah, baru kita minta hajat kita kepada Allah, maka insya Allah Allah akan berikan hajat-hajat kita. Allah akan berikan semua yang kita minta. Itu. Wa anna hadza sirati, dan inilah jalanku mustaqiman yang lurus, fattabi'u, maka ikutilah. Kemudian yang terakhir sebuah hadis dari sahabat Mu'adz bin Jabal. An Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala, kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala himarin faqala li. Dari Mu'adz bin Jabal, beliau berkata, kuntu radifan Nabi, dulu saya menggonceng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan tawaduknya Nabi. Nabi itu Pak, tokoh dunia.
Di sana ada buku, jenengan saya cek, ada buku orang-orang yang paling berpengaruh di dunia. Yang mengarang orangnya, ya, ada buku judulnya orang-orang yang berpengaruh di dunia atau para pemimpin dunia yang mengarang orang kafir. Tokoh yang pertama yaitu Nabi Muhammad. Baru setelahnya Napoleon, setelahnya seterusnya. Nah, tokoh-tokoh orang-orang. Tapi yang pertama Nabi Muhammad yang paling berpengaruh. Jadi Nabi Muhammad itu lebih daripada presiden, lebih daripada para menteri. Tapi beliau mau memboncengkan seorang anak kecil. Bukan diboncengkan loh Pak. Beliau yang memboncengkan, beliau yang mengendarai. Itulah contoh tawadhunya Nabi Muhammad SAW. Dulu Mu'adz bin Jabal ini masih kecil dan diboncengkan Nabi di keledai ala himarin faqala li, maka beliau bersabda kepadaku, ya Mu'adz, wahai Mu'adz, ada dari haqqullah 'alal ibad, apakah engkau tahu hak Allah atas hambanya? Apakah kamu tahu hak Allah yang harus dipenuhi hambanya? Wa mahaqqul ibadi 'ala Allah, dan hak seorang hamba yang harus dipenuhi oleh Allah. Jadi hak Allah itu ada hak yang harus kita penuhi, dan kita itu punya hak yang harus dipenuhi oleh Allah. Fakultu, maka aku katakan, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Nah, ini contoh. Kalau kita itu ditanya sebuah perkara, ditanya sesuatu dan kita tidak paham, jawabnya apa? Kalau Rasul masih hidup, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Tapi karena Rasul sudah meninggal, kita jawabnya wallahu a'lam. Allah yang lebih tahu. Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lah yang lebih tahu. Qala haqqullah 'alal ibad an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'an. Haknya Allah kepada hambanya yang wajib dipenuhi oleh hambanya dan tidak boleh tidak, yaitu ta'budullah wa la tusyriku bihi syai'an, beribadah kepada Allah dan menjauhi kesyirikan. Wa haqqul ibadi 'ala Allah, dan hanya hamba yang harus dipenuhi oleh Allah, yaitu Allah yu'adziba man la yusyriku bihi. Allah tidak boleh mengadab orang yang mentauhidkan Allah dan meninggalkan kesyirikan. Qultu ya Rasulullah afala ubasyirun nas. Wahai Rasulullah, bolehkah aku mengkhabarkan kepada manusia? Qala la tubasyirhum fayattaqiun. Jangan engkau kabarkan berita ini kepada manusia. Kenapa? Karena Rasul khawatir kalau manusia itu yang penting saya enggak berbuat syirik, yang penting saya beribadah kepada Allah dan tidak berbuat syirik, saya masuk surga. Tapi masih minum minuman keras, masih berzina, masih berbohong. Karena memang seperti itu Pak. Ya, kita berbuat dosa-dosa besar, ya, itu masih ada peluang untuk kita masuk surga. Walaupun bisa jadi langsung masuk surga, bisa jadi diadab terlebih dahulu. Tergantung Allah Subhanahu wa Ta'ala mau menghendaki masuk surga langsung atau diadab dulu. Tapi kalau kita berbuat syirik, walaupun kita baik kepada sesama manusia, sudah pasti masuk neraka selama-lamanya. Ya. Maka Rasul SAW khawatir kalau sampai manusia beranggapan seperti tadi. Yang penting tauhid, yang penting meninggalkan syirik, pasti masuk surga. Tidak mau atau masih berbuat maksiat, masih minum minuman keras, masih berzina dan seterusnya.
Yang penting tauhid dan meninggalkan syirik. Itu nggak bisa. Allah dan Rasul khawatir sampai terjadi seperti ini. Di sini terdapat faedah yang sangat agung. Ya, mungkin faedah yang terakhir yang bisa kita bacakan di pertemuan kita di pagi hari ini. Ya, contoh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menanamkan akidah yang benar, keyakinan yang benar kepada seorang anak dari usia dini. Nah, maka jamaah ini kalau ada anak-anak jangan disepelekan. Boleh jadi mereka lah yang akan merubah masa depan. Ya. Kita berharap pada Allah. Maka itulah yang dikatakan Nabi ketika beliau berdakwah di Taif. Ketika itu beliau berdakwah di Taif, ditolak oleh warga Taif, dilempari batu oleh anak-anak kecil. Kemudian malaikat penjaga gunung datang kepada Rasul. Wahai Rasulullah, wahai Muhammad, jika engkau mau, aku akan angkat gunung itu dan aku akan timpakan kepada mereka. Apa yang dikatakan Allah? Yang dikatakan Rasulullah? Beliau berkata, jangan. Aku berharap kepada Allah supaya mengeluarkan generasi-generasi muda yang bagus, supaya Allah menjadikan anak-anak Taif itu orang-orang yang bertauhid, orang-orang yang meninggalkan kesyirikan. Setelah generasi yang tua meninggal, terbuktilah harapan Rasul itu. Taif menjadi salah satu gudang ilmu. Taif menjadi salah satu kota yang bertauhid. Nah, maka jangan menyepelekan pendidikan tauhid sejak dini. Ya. Kalau kita mau mengajarkan kalau mau mintalah pada Allah. Ya. Jangan terlalu menggantungkan rezeki itu pada bapakmu. Ya, kadang yaitu jalan rezeki itu banyak, Pak. Kadang dari bapaknya, kadang dari dia berprestasi dikasih rezeki dari gurunya, yang memang paling besarnya dari bapaknya memang. Tapi tidak menutup kemungkinan dari yang lain. Maka diajarkan tauhid yang benar, diterangkan bahayanya kesyirikan sejak dini, sejak kecil. Supaya apa? Supaya tertanam, berakar, kokoh di dalam hatinya, supaya tidak bingung menyikapi perbedaan di tengah masyarakat. Ada yang menyembah ini, ada yang menyembah itu, ada yang memberikan persembahan kepada pohon, kepada mata air dan seterusnya. Ya, maka saya berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar menjadikan kita orang-orang yang bertauhid dan menjauhkan kita kepada syirik. Dan saya berdoa, Allahumma ighfir lana an usyrika bika wa an a'lam wa nastaghfiruka lima la na'lam. Artinya saya meminta ampun kepadamu dari perbuatan syirik yang saya ketahui, dan saya berlindung kepada Engkau, ya Allah, dari perbuatan syirik yang aku ketahui, dan saya meminta ampun kepadamu dari perbuatan syirik yang tidak saya ketahui. Doanya, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa an a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Aku meminta perlindungan dari perbuatan syirik yang aku ketahui, dan aku meminta maaf, meminta pengampunan dari perbuatan syirik yang tidak aku ketahui. Dan saya berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan negeri ini negeri yang bertauhid, menjadikan anak-anak kita adalah anak-anak yang bertauhid dan menjauhi kesyirikan. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa
pagi hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.